Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Muhammad Dia Sidik, dan di sini saya akan menyampaikan terkait sejarah perkembangan fisika tentang materi elektromagnetika. Dan sebelumnya, puji syukur mari kita panjatkan karena dengan kehadirat rahmat dan hidayatnya sehingga kita semua bisa berkumpul meskipun kuliah secara online ini. Dan oke, kita langsung saja ke materinya. Di sini saya telah merangkum tentang poin-poin penting dari sejarah perkembangan elektromagnetika. Yang pertama yaitu dimulai pada tahun 1736, di mana ini merupakan History of Coulomb atau sejarah tentang Coulomb. Dan secara singkatnya dia menjelaskan bahwa beliau berhasil memecahkan masalah puntir dalam silinder, mengembangkan teori menggunakan benang sutra dan rambut. Nah, mari kita lihat penjelasannya seperti ini. Charles Augustin Coulomb adalah anak yang istimewa. Lahir di Angoulême, France atau Prancis. Beliau mempunyai dua orang tua yang kaya dan dihormati pada abadnya. Dan berkat kekayaan orang tuanya, beliau mendapatkan pendidikan menyeluruh dalam matematika, astronomi, dan juga kimia maupun botanik. Nah, pada tahun 1761, Coulomb lulus sebagai insinyur profesional dan letnan di Corps du Génie. Ia menghabiskan 20 tahun berikutnya untuk melakukan rekayasa di berbagai tempat, mengerjakan proyek, desain struktural, benteng pertahanan, mekanika tanah, dan bidang lainnya. Coulomb juga menghabiskan waktu di Rutherford, di mana dia kembali mempelajari mekanika dan gesekan, sehingga Coulomb, setelah kontribusi Coulomb yang besar terkait pada ilmu gesekan, ia terpilih di Akademi des Sciences di Paris untuk menjabat permanen di bagian mekanik. Mengikuti hukum gravitasi Newton dan hukum kuadrat terbaliknya berkenaan dengan jarak, para ilmuwan telah mengemukakan bahwa fenomena alam lainnya mungkin mengikuti hukum kuadrat terbalik ini, bahkan termasuk dengan listrik. Hal ini menurut Charles Augustin de Coulomb. Studi tentang elektromagnetisme dimulai dalam studi eksperimental efek seperti listrik, statis, dan magnet. Orang-orang telah mengetahui dari zaman kuno bahwa menggosok bahan-bahan tertentu pada rambut kering akan membuat keduanya menarik satu sama lain, dan batu magnet digunakan sebagai kompas navigasi oleh orang China, dan ini terjadi sekitar pada tahun 100 tahun sebelum Masehi. Baik, di sini masih banyak ya. Dan generator elektrostatik pertama, mesin yang menggosokkan kain pada bola sulfur yang berputar, diciptakan oleh Otto von Guericke pada tahun 1602 sampai 86. Sementara Pieter van Musschenbroek pada tahun 1692 sampai 1761 membuat botol Leyden pertama untuk menyimpan muatan listrik. Berbeda dengan pelepasan percikan generator elektrostatik, sel Volta atau baterai yang dimulakan oleh Volta di Italia pada 1799 dapat memberikan aliran arus secara kontinu. Ya, dalam eksperimen yang terkenal dan berbahaya, pada tahun 1752, Benjamin Franklin menggunakan layang-layang untuk mengumpulkan muatan dari awan guntur dan menyimpannya di dalam botol Leyden. Dia kemudian menunjukkan bahwa muatan ini memiliki sifat identik dengan yang dihasilkan oleh generator elektrostatik. Dan hal ini membuktikan bahwa petir hanyalah salah satu manifestasi dari listrik. Namun, kontribusi utama Franklin terhadap teori kelistrikan adalah pendapatnya bahwa muatan datang dalam dua jenis, seperti yang telah kita ketahui, yaitu muatan positif dan juga muatan negatif. Seperti itu. Franklin juga menunjukkan bahwa ada hubungan antara listrik dan magnet, karena jarum besi dapat dimagnetisasi dengan menempatkannya di dekat kawat yang membawa arus listrik. Lalu pada tahun 1750, John Michell di Cambridge telah menemukan kebalikan kutub magnet terbalik dengan menggunakan keseimbangan torsi untuk mengukur memutar benang yang mendukung satu magnet ketika yang lain didekatkan. Lalu dalam periode
tahun 1785, Charles Augustin Coulomb dari Prancis menemukan kembali keseimbangan torsi dan menunjukkan bahwa baik kekuatan magnetik dan listrik mengalami ketergantungan kuadrat terbalik pada jarak. Hal ini disebut dengan hukum Coulomb dalam kasus elektrostatik. Nah, kepercayaan dan keterkaitan semua kekuatan di alam menyebabkan Hans Christian Ørsted di Copenhagen mengumumkan bahwa pada tahun 1807 ia mencari hubungan antara magnet dan listrik. Dia menemukan bahwa magnet akan bergerak dalam lingkaran di sekitar kawat. Ya, sebelumnya pada tahun 1775 Henri Marie Ampère mengembangkan teori untuk perhitungan gaya magnet yang disebabkan oleh arus listrik yang diberikan dan menyarankan bahwa efek magnetik dari beberapa padatan disebabkan oleh arus kecil yang bersirkulasi dalam partikel. Berikut penjelasannya. Kawat yang membawa arus akan bergerak mengelilingi magnet. Kontribusi utama berikutnya dalam listrik magnet berasal dari teoritisi André Marie Ampère di Prancis. Ampère pada tahun 1775 sampai 1836 mengembangkan teori untuk perhitungan gaya magnet yang disebabkan oleh arus listrik. Menyarankan bahwa efek magnetik dari beberapa padatan disebabkan oleh arus kecil yang bersirkulasi dalam partikel yang menyusun bahan-bahan ini. Ya, kita lanjut ke History of Faraday pada tahun 1791. Ia menjelaskan bahwa lingkaran kawat akan memiliki arus listrik yang dikembangkan di dalamnya jika salah satu lingkaran dipindahkan ataupun magnet yang dipindahkan. Faraday pada 1791 sampai 1867 di sisi lain menguasai sangat sedikit matematika tetapi adalah seorang eksperimentalis yang sangat hebat. Jadi pada tahun 1831 lingkaran kawat akan memiliki arus listrik yang dikembangkan di dalamnya jika salah satu lingkaran dipindahkan dekat magnet ataupun magnet yang dipindahkan. Seperti yang kita telah ketahui percobaannya, dia menduga bahwa setiap partikel listrik atau magnet menghasilkan garis gaya yang dipancarkan dari kutub positif partikel dan kembali ke kutub negatif. Jumlah garis yang melewati daerah tertentu, yaitu garis densitas areal, adalah ukuran kekuatan-kekuatan yang diberikan oleh mereka. Lalu, daya tarik visual kekuatan ini masih memainkan peran penting dalam pemahaman kita tentang fenomena elektromagnetik. Dengan demikian, ia menemukan konsep medan sebagai kehadiran fisik yang memiliki kemampuan untuk menghasilkan gaya magnet, listrik atau gravitasi jika benda kedua kebetulan ada di sekitarnya. Lalu kita masuk ke History of James Clerk Maxwell pada tahun 1831. James Clerk Maxwell 1831 sampai 1979 membuat gagasan Faraday menjadi kuantitatif, artinya lebih dapat dijelaskan secara matematis. Dia menggambarkan garis gaya menggunakan mekanika Newton, membayangkan mereka sebagai tabung berputar cairan dalam ether yang memiliki sifat-sifat yang dibutuhkan oleh Faraday, seperti rotasi akan menyebabkan tabung mengembang secara lateral dan berkontraksi secara longitudinal. Set yang dihasilkan hanya memiliki 4 persamaan, yaitu persamaan Maxwell yang kita kenal. Dan persamaan tersebut menggambarkan semua fenomena listrik dan magnetik yang diketahui dengan tepat. Salah satu hasil yang tidak terduga dari karya Maxwell adalah bahwa ia memperkirakan bahwa gelombang elektromagnetik dapat diproduksi yang akan menyebar pada kecepatan cahaya. Ini menunjukkan bahwa cahaya adalah fenomena elektromagnetik dan bukan dua hal yang terpisah. Penemuan dalam elektromagnetisme diterapkan cukup cepat dan untuk pengembangan perangkat yang bermanfaat. Misalnya saja, perangkat telegraf diciptakan pada tahun 1837 oleh Charles Wheatstone, hanya 1 tahun setelah pengembangan baterai yang dapat diandalkan pertama. Dan juga generator listrik diciptakan oleh Werner Siemens di Jerman pada tahun 1866. Oke, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.